biasa. Yes, yes, Yesus. Ya, kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat bersama dengan orang tua. Sekarang kakak mau tanya, kakak Umar sama kakak Melda apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Wah, kakak-kakaknya luar biasa. Yes, yes, Yesus dan semangat. Jadi, adik-adik ikut ibadah hari ini harus semangat ya, oke? Nah, untuk memuji nama Tuhan, kita akan nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Laskar Kristus, yes! Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus dan senang kita ada di sini. Salam juga. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dalam seminggu ini pasti adik-adik pernah namanya berbuat dosa. Entah itu mengatakan teman-teman kita jelek atau apapun itu bagi Tuhan itu sangat
tidak baik untuk kita lakukan untuk teman-teman kita. Nah, saat sekarang kakak ajak adik-adik untuk sama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku kesalahan kami. Kami sering mengejek teman, memukul teman, dan berbohong di mata-Mu. Tuhan, mampukan kami menyadari dosa dan kelemahan kami. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, maka berita anugerah dicurahkan kepada kita terdapat dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbunyi demikian, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu Saya Dalam Luar Atas Bawah Selalu Gembira. Laskar Kristus, yes! Adik-adik, petunjuk hidup baru untuk minggu ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik, mari kita bermazmur dalam Mazmur 130 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa bersekolah minggu di rumah ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati kakak Pengki yang akan bercerita, kiranya Tuhan Yesus berkati sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi Alkitab, Alkitab suka mendengar.
Tuhan menghukum setiap perbuatan dosa. Tuhan itu adil. Ia harus menghukum perbuatan dosa. Maka setiap yang terlibat dalam perbuatan dosa harus menerima hukuman yang adil. Mereka telah melanggar perintahku. Mereka tidak taat kepadaku. Mereka telah berbuat dosa kepadaku. Karena itu, mereka harus dihukum dan supaya menjadi pelajaran kepada mereka, supaya tidak terulang berbuat dosa kepadaku. Ular, perempuan, dan laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan dosa yang masing-masing telah dilakukannya. Namun, penghukuman itu bukan akhir segala-galanya, kecuali kepada ular. Kepada ular, penghukuman itu secara fisik adalah merayap di tanah serta memakan debu tanah. Nasibnya sudah dipastikan akan binasa. Kelak, keturunan perempuan akan meremukkan si ular. Tetapi Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kasihnya kepada manusia tetap tidak berkurang. Aku menghukum manusia bukan untuk membinasakannya. Aku sangat mengasihi mereka. Bahkan kasihku melebihi besarnya hukumanku. Aku akan mempersiapkan bagi mereka kelepasan dari perbudakan dosa, walau harus mengorbankan anakku sendiri. Itulah yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Yesus lahir dari seorang wanita dan diremukkan melalui penyaliban. Sekalipun demikian, Dia bangkit dari antara orang mati untuk meremukkan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Tuhan juga menghukum perempuan. Perempuan akan mengalami kesakitan yang lebih besar pada saat mengandung dan melahirkan. Tuhan juga menghukum laki-laki itu. Ia harus bekerja keras untuk mengusahakan tanah agar bisa hidup. Tanah akan ditumbuhi onak duri yang membuat pekerjaan laki-laki semakin berat. Dan baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami kematian jasmani. Hidupnya di dunia terbatas. Mereka dijadikan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Adam nama laki-laki itu, dan ia menamakan istrinya Hawa. Karena perempuan itu menjadi ibu seluruh umat manusia, maka Tuhan akan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada akhirnya, mereka diusir dari Taman Eden. Semua keindahan dan kebahagiaan di Taman Eden sudah berakhir. Mereka harus keluar menuju padang luas yang penuh tantangan dan bahaya. Mereka tak boleh kembali, apalagi untuk mengambil buah pohon kehidupan. Kalau sampai hal itu terjadi, akibatnya bisa lebih buruk, karena mereka bisa hidup abadi dalam kutukan penderitaan. Kemudian, di sebelah timur taman itu, di depan pintu masuk, Tuhan Allah menempatkan kerup-kerup dan sebilah pedang berapi yang berputar ke segala arah untuk menjaga jalan pohon yang memberi hidup itu. Dengan demikian, tak seorang pun dapat masuk dan mendekati pohon itu. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita pada minggu ini terdapat dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 24. Saya ulangi, Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 24.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu "Di Muka Tuhan Yesus". Betapa indah dirimu
adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita diingatkan dalam kitab Mazmur 99 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduskanlah Tuhan Allah kita. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Dalam doa syafaat, kita tenang, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini tertanam baik dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Engkau berkati persembahan ini agar berguna untuk kelebaran akan firman-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kesabaran. Biarlah mereka juga menjadi orang tua yang dapat kami banggakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dalam sekolah mereka Tuhan yang saat ini akan masuk dalam jenjang yang SMP maupun SMA. Engkau berkati Tuhan dalam tahap pendaftaran mereka agar mereka boleh mendaftarkan diri dengan baik. Dan mereka juga Tuhan dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah menjadi doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakan doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Allah itu baik. Laskar Kristus, yes! Allah itu baik.
adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan melindungi engkau, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.